teman-teman, selamat datang di channel Kalasan Multimedia School. Saya Landung Prasetyo. Kali ini saya akan membahas menu-menu yang ada di dalam kamera X70 atau PXW X70. Di dalam kamera X70 ini menunya sangat simpel sekali, tidak terlalu rumit. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Ini adalah tampilan menu dari kamera PXW X70. Ada banyak sekali menu yang ada di dalamnya. Mari kita mulai dari AGC limit, digunakan untuk memperoleh kecerahan yang tepat ketika kita menggunakan mode auto atau full auto. Lalu WB preset bisa kita atur ke mode indoor atau outdoor, tapi lebih mudahnya bisa kita atur ke WB temperatur, bisa diatur manual. Ini untuk pengaturan WB outdoor level. Di bawahnya ada WB temperatur set. Ini bisa menyesuaikan di suhu berapa temperaturnya, bisa diatur di indoor ataupun outdoor. Untuk AE shift ini digunakan ketika mode full auto. Lalu the extender ini digunakan untuk zoom secara digital. Lalu ada zoom set, kita bisa memilih settingan zoom yang diperlukan. Ada optical zoom only, on, clear image zoom, dan digital zoom, tapi sering digunakan optical zoom only. Ini untuk handheld zoom bagian atas, speed zoom, kecepatan zoom, steady shoot kita aktifkan. SN key motion digunakan untuk mengatur frame rate dari video, record format 1080x25 pixel, FX. Lalu ada auto mode set. Ini ketika kita menggunakan mode full auto, bisa kita atur untuk memilih scan selection, intelligent auto, ataupun kita bisa memilih auto. Skin selection set ini juga ketika mode full auto, memilih mode yang kita butuhkan sesuai keperluan. Landscape, portrait, spotlight, beach, fireworks, sunrise and sunset, night scene. Lalu ada auto backlight, ketika objek di belakang objek terdapat cahaya yang sangat over, ini bisa mengurangi atau meredakan cahaya yang over tersebut. Selanjutnya ke record setting, file format AVC HD dan XAVC HD. Untuk AVC HD lebih rendah filenya atau format videonya lebih kecil daripada XAVC HD. Untuk XAVC HD lebih berat dan lebih besar filenya. Di sini ada record format, memilih record mau dengan format 1080-50i atau P, FH, FX atau PS. Lalu ada video output select, kita bisa memilih HDMI, SDI atau video. Lalu di bawahnya ada HDMI atau SDI. Kita bisa mengatur output ke monitor 1080i, 576i atau 50i. Lalu ke bagian bawah lagi ada audio setting. Yang pertama volume, digunakan untuk mengatur volume dari file yang kita apply. Lalu ada AVC HD audio format dari audio yang kita gunakan, linear PCM, Dolby Digital. Untuk yang Dolby Digital lebih baik, ya sering menggunakan Dolby Digital. Lalu ada audio record level, ini untuk mengatur level volume dari mic atau Rode yang kita pasang di kamera. Bisa kita atur berapa sesuai kebutuhan kita. Lalu ada in mic whine,
Internal mic kita on kan. Mic select ada mode auto, in mic, misu mic, dan stereo mic. Kita gunakan aja mode auto. Lalu bawahnya ada display set, histogram. Kita on kan juga gak apa-apa, kita off juga gak apa-apa. Lalu ada zebra, kita bisa on kan. Ini gunanya untuk mengatur atau untuk melihat ketika exposure kita over. Zebra ini akan melihatkan seberapa parah exposure yang over atau cahaya yang over. Lalu ada peaking, ini digunakan untuk melihat kefokusan sebuah objek yang kita mau record. Lalu ada marker, di sini gunakan untuk mengatur komposisi di kamera. Di luarnya ini ada 9 kotak. Kita bisa gunakan ini untuk komposisi video yang ingin kita record. Lalu ada focus mark ratio, ini untuk display di luar menu. Kamera data display di on kan, audio level display di on kan agar bisa melihat level dari audio yang kita gunakan. Zoom display, focus display, shutter display. Lalu ke bawah lagi kita ada network check untuk streaming. Preset yang pertama digunakan bisa diatur, bisa sampai 3 preset, 4 preset. Unstream ini untuk info streaming dan juga size ukuran server record set. Lalu ada wifi setting untuk connect ke device eksternal. Airplane mode ini bisa digunakan untuk ketika kita ingin hemat baterai, bisa kita on kan. Lalu bawahnya lagi ada lainnya, status check, ini status dari kamera, softwarenya dan juga hardwarenya. Kita keluarkan saja, kembali ke menu. Lalu ada kamera profile, ini untuk memilih memori A atau memori B, slot memori A atau slot memori B. Lalu ada async button, ini gunanya untuk meminimalkan pengetikan atau pemilihan mode yang kita akan gunakan, ditempatkan di tombol-tombol di kamera yang tersedia. Kita bisa milih ada picking, status check, picture profile atau PP, focus manufacture, iris push auto di extender. Ini tombol sudah ada di bagian-bagian kamera di kiri dan kanan seperti di video sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu ada clock set, ini untuk jam. Area summertime, bahasa kita bisa memilih bahasa Inggris, Melayu, Cesky, Dutch, Agnica, Espanyol, Prancis, Indonesia dan lain-lain. Gunakan bahasa Inggris. Data record tidak terlalu penting, kita bisa off kan. Ini ada perbedaannya. Data record 2014 bulan 3 tanggal 2 jam 9.41, kita off kan saja. Lalu ada remote control, lalu ada 60i atau 50i select. Kita bisa memilih ke mode 60i atau 50i. Ini menyesuaikan ketika kita menggunakan LED dengan format 50i atau 60i, bisa kita sesuaikan. Lalu ini ada media format untuk memformat yang kita gunakan memori A atau memori B. Ada USB connect, USB LAN set, operation system, option, versi display, kalibrasi, instalasi. Ada versi display, kalibrasi, dan instalasi.
Ya itulah pembahasan mengenai menu yang ada di kamera PXW70. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ingin request kamera apa lagi atau barang multimedia apa lagi yang ingin di review, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.